Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firdaus Fitri, NIM 122170035 dari kelas A, Sistem Rantai Pasok. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas akhir semester dengan topik manajemen pengadaan dalam sistem rantai pasok. Untuk pokok pembahasan yang akan dibahas di sini terdapat 6 pembahasan. Yang pertama adalah peran strategis pengadaan dalam supply chain. Yang kedua, ruang lingkup tugas bagian pengadaan. Yang ketiga, kriteria dalam pemilihan supplier. Yang keempat, teknik mengurutkan atau memilih supplier. Yang kelima, langkah-langkah dalam pengembangan supplier. Yang keenam, keterlibatan supplier dalam pengembangan produk baru. Sebelumnya, di sini akan dijelaskan mengenai definisi dari manajemen pengadaan, di mana manajemen pengadaan adalah pengadaan barang dan jasa mulai dari sumber barang tersebut sampai dengan tempat tujuan berdasarkan tepat mutu, jumlah, harga, waktu, sumber, dan tempat untuk memenuhi kebutuhan para pelanggan. Memasuki pada pokok pembahasan pertama mengenai peran strategis pengadaan dalam supply chain. Di sini terdapat 3 peran dari manajemen pengadaan. Yang pertama adalah menyediakan input berupa barang maupun jasa untuk segala kegiatan dalam perusahaan. Kegiatan-kegiatan ini berupa kegiatan produksi maupun kegiatan operasi lain dari perusahaan. Yang kedua, menyediakan jasa. Jasa di sini adalah jasa pergudangan, jasa transportasi, dan jasa-jasa lainnya. Dan yang terakhir, mendapatkan barang, yaitu merchandise, yang akan dijual kembali, biasanya pada perusahaan-perusahaan retail. Pembahasan kedua di sini mengenai ruang lingkup bagian pengadaan. Untuk ruang lingkup di sini digolongkan menjadi 2. Yang pertama, berdasarkan tujuan, dan yang kedua, ruang lingkup secara umum. Ruang lingkup berdasarkan tujuan terbagi menjadi 2 tugas. Yang pertama yaitu melakukan proses pembelian barang maupun jasa. Yang kedua, menyediakan barang dan jasa berkualitas dengan harga sesuai standarnya dan lead time pengiriman yang tepat. Sedangkan secara umum, tugas dari pengadaan terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu merancang hubungan dengan supplier. Hubungan di sini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu hubungan dari kemitraan dalam jangka panjang dan hubungan transaksional dalam jangka pendek. Yang kedua yaitu memilih supplier. Dalam memilih supplier, perusahaan harus menyesuaikan dengan strategi supply chain yang telah diterapkan pada perusahaannya. Yang ketiga, memilih teknologi untuk kegiatan pengadaan. Beberapa teknologi yang saat ini banyak dipakai, salah satunya adalah electronic procurement, yang dimana itu merupakan sebuah aplikasi internet untuk mendukung kegiatan pengadaan. Selain itu, perusahaan dapat menggunakan telepon untuk mendukung kegiatan pengadaan. Yang keempat adalah memelihara data item dan data supplier. Data supplier di sini terdiri dari nama dan alamat supplier, kemudian barang yang dipasok, kemudian ada harga per unitnya, lalu lead time pengiriman, kemudian kinerja dari supplier, dan yang terakhir kualifikasi dari supplier. Tugas yang kelima yaitu proses pembelian. Untuk proses pembelian di sini
terbagi menjadi dua jenis proses. Yang pertama adalah pembelian secara rutin, yang kedua adalah pembelian dengan tender atau yang biasa disebut dengan lelang. Dan yang terakhir adalah mengevaluasi kinerja supplier. Perusahaan-perusahaan akan menilai supplier berdasarkan dari strategi supply chain yang diterapkan dan barang yang dibelinya. Hal ini berguna untuk meningkatkan kinerja dari supplier sehingga kedepannya akan menjadi lebih baik lagi. Pokok pembahasan yang ketiga yaitu kriteria dalam pemilihan supplier. Kriteria di sini terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, kriteria dasar. Yang kedua, kriteria menurut Dickson. Dan yang ketiga, kriteria yang digunakan pada Kodak Corporation. Untuk kriteria dasar, terbagi menjadi 3 jenis, yaitu kualitas barang, harga dari barang tersebut, dan ketepatan waktu pengiriman barang sampai ke tujuan. Kemudian kriteria menurut Dickson. Dickson melakukan sebuah survei terhadap manajer pembelian yang ada di Amerika Serikat. Saat itu ada 170 manajer pembelian yang mengisi survei dengan skor skalanya 0 sampai dengan 4, yang dimana 4 di sini menunjukkan bahwa kriteria tersebut artinya sangat penting. Untuk beberapa kriteria yang dituliskan oleh Dickson di sini adalah kualitas, delivery, performance history, price, reputation, management organization, operating controls, attitudes, impression, packaging ability, dan training aids, serta lain sebagainya. Untuk skor di sini menunjukkan nilai rata-rata dari 170 manajer pembelian yang mengisi survei yang dilakukan oleh Dickson. Terakhir ada kriteria yang digunakan oleh Kodak Corporation. Di sini terdapat 8 jenis kriteria. Yang pertama adalah banyaknya technical support yang diberikan. Yang kedua, banyaknya ide-ide inovatif. Yang ketiga, kemampuan supplier dalam berkomunikasi secara efektif terkait isu-isu penting. Yang keempat, fleksibilitas dari supplier. Yang kelima, cycle time dan kecepatan respon dari supplier. Yang keenam, kemiripan tujuan dengan strategi supply chain yang diterapkan perusahaan. Yang ketujuh, tingkat kepercayaan dari antara supplier dan perusahaan. Dan yang terakhir adalah kekuatan hubungan dari supplier dan perusahaan. Pokok pembahasan keempat mengenai teknik mengurutkan atau memilih supplier. Dalam mengurutkan atau memilih supplier menggunakan metode AHP, yaitu Analytical Hierarchy Process. Dengan metode ini, perusahaan dapat menentukan mana yang akan menjadi supplier utama dan mana yang akan menjadi supplier cadangan. Terdapat 6 prosedur dari metode ini. Yang pertama adalah menentukan kriteria pemilihan. Kriteria di sini bisa berdasarkan 3 jenis kriteria yang sebelumnya telah disebutkan atau tergantung pada perusahaannya. Yang kedua, menentukan bobot dari kriteria. Yang ketiga, mengidentifikasi alternatif. Alternatif di sini berupa supplier-supplier yang akan digunakan oleh perusahaan. Yang keempat, mengevaluasi alternatif atau supplier yang ada. Yang kelima, menghitung nilai berbobot berdasarkan kriteria yang telah diberikan bobot masing-masing. Yang keenam, mengurutkan supplier berdasarkan nilai terbobotnya. Selanjutnya, pembahasan kelima mengenai langkah-langkah dalam pengembangan supplier.
Di sini terdapat 7 jenis langkah yang dikemukakan oleh Hanfield dan kawan-kawan pada tahun 2000. Langkah yang pertama adalah mengidentifikasi komoditi yang kritis. Langkah kedua, mengidentifikasi supplier yang kritis. Langkah ketiga, membentuk suatu tim lintas fungsi. Langkah keempat, melakukan pertemuan dengan pimpinan puncak dan supplier. Langkah kelima, mengidentifikasi proyek perbaikan. Langkah keenam, mendefinisikan alat ukur, target, milestone, dan deadline yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Dan yang terakhir, melakukan monitor perkembangan dan melakukan perubahan strategis apabila diperlukan. Pokok pembahasan terakhir dalam topik manajemen pengadaan di sini yaitu keterlibatan supplier dalam pengembangan produk baru. Supplier dapat mengikuti pengembangan produk baru dengan alur proses. Yang pertama, melakukan sebuah pengembangan dari ide awal, memunculkan ide awal, kemudian mengembangkan konsep tersebut. Selanjutnya, melakukan perancangan awal yang berupa sketsa kasar dari ide awal, kemudian baru dibentuk prototipenya atau sebuah ilustrasi asli dari ide awal. Di sini terbagi dari 2 jenis alur proses yang dimana supplier ini harus berhubungan pada saat lebih awal ataupun lebih akhir. Untuk beberapa supplier yang harus terkait pada waktu lebih awal, yaitu yang pertama supplier item kompleks, yang kedua supplier sistem maupun subsistem, yang ketiga supplier item kritis. Untuk supplier-supplier yang dapat bergabung pada alur proses lebih akhir, yang pertama ada supplier item simple, kemudian supplier komponen tunggal, selanjutnya supplier item tidak kritis. Kesimpulan dari topik yang telah dibahas tadi, yaitu manajemen pengadaan dalam bisnis rantai pasok, adalah manajemen pengadaan bertugas untuk menghubungkan perusahaan dengan supplier sehingga tercipta koordinasi yang baik serta dapat menguntungkan perusahaan dalam hal pengadaan barang maupun jasa sesuai dengan kualitas, harga, dan lead time pengiriman sesuai pada strategi supply chain yang telah diterapkan oleh perusahaan. Sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.